Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Faqala mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, syukurillah wonten ngarsanipun para pimpinan cabang ingkang kula hormati, wabil khusus Ustadz Bambang, Mas Bambang yang dah lama saya kenal, kemudian Ustadz Arif selaku mudir, pimpinan cabang Aisyah ingkang rawuh sedaya wonten mriki, sedaya pimpinan ranting yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dari 9 ranting baik Aisyah maupun Muhammadiyah, seluruh urtum yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah lan sedaya murakabi sedaya warga Muhammadiyah lan simpatisan Muhammadiyah yang kempal makempal sedaya wonten ing kumpul bersama di Masjid Sabilur Rasyad ini. Niki hari yang berbahagia. Karena hari yang berbahagia, izinkan saya untuk geguritan. Geguritanku berpantun. Mangkat wanadadi artuku jajan. Jajane enak gawean Ibu Ahmad. Isuk-isuk mangkat mrene arep melu pengajian. Pengajian sing Ahad manis nang Sabilur Rasyad. Tepuk tangan niku kedah. Nah, alhamdulillah nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa ketemu semua di sini. Tadi alhamdulillah adik kita sudah membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dan sebenarnya isi dari pengajian kita tadi itu sudah dirangkum di dalam apa yang dibaca oleh adik kita ini. Adik kita ini membahagiakan bapak ibu. Mau Quran saya tartil, pilihan-pilihan suratnya juga luar biasa tepat, menjadi garis bawah atas semua yang akan kita bicarakan hari ini. Kalau begini, tadi wonten Bapak saking PCM ini kayaknya tidak muflis, tidak bangkrut. Kenapa? Karena yang sepuh tilar nangke, yang di bawahnya generasi-generasi yang luar biasa. Oleh karena itu gagasan membentuk pondok ini adalah gagasan yang besar. Harus kita dukung bersama. Coba toh bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Kalau tidak ada pondok, kira-kira melahirkan generasi solih
yang seperti ini gampil napa mboten? Mboten, Tapi karena adanya pondok, kemudian kita bisa menghasilkan, mewujudkan generasi ingkang sae-sae. Bukan hanya itu bapak-bapak ibu-ibu, dereng dados mawon ditesih habah, tesih bibit, tesih dadi bibit winih. Winih niku kadang-kadang nek napa nandur pari niku tesih teng ngisor mboten ketok niku. Niku mawon sampun menghasilkan ustad-ustad kami rawuh wonten mriki. Leres apa leres? Leres. Sing waune mungkin wana dadi rodok khawatir njuk sapa sing arep nerusno. Durung napa-napa niku begitu ada pondok, ustad-ustad pada datang, kita sudah ayem. Oh, alhamdulillah sing arep nerusno luwih oke. Oleh karena itu gagasan kita mau membangun, membesarkan yang tadinya pondok putra saja, nanti insya Allah kita akan besarkan menjadi pondok putri juga. Putra ini tetap makin gede, tambah pondok putri. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tentu kita sepakat, dan oleh karena itu monggo kita dorong sesarangan. Kita dorong sesarangan dengan semua yang terbaik yang kita berikan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula sayangi, sedekah menika tidak harus berupa materi. Itu bedanya kali infak. Kalau infak itu memang berupa materi. Tapi kalau sedekah tidak harus berupa materi. Rasulullah ngendikaken, tabassamuka biwajhi ahika laka sedekah. Esem wonten wajah ini bagi kamu itu sudah merupakan sedekah. Dados mesem mawon pun sedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tindak pasar, assalamualaikum, sehat kabeh. Niku pun sedekah niku. Mlebet kantor senyum. Prike waras kabeh, sehat, alhamdulillah. Nah, niku pun sedekah. Angger diniati sedekah. Ning kadang-kadang mboten diniati sedekah niku sing marai. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Ajek-ajek malang kebaikan itu juga sedekah. Menahan atau membuat situasi yang tidak nyaman orang untuk berbuat kejelekan itu juga merupakan sedekah. Nah, ini mangke kita jelaskan agak lebih jauh. Kemudian wa irsadukar rajula fi ardid dolali laka sedekah. Dan engkau nuntun tiang wonten sing sepuh-sepuh nyabrang lare-lare niku wong jenenge ana dadi sakniki mboten kaya gemian enten nggih mboten rame. Nang jam 6:30 sakniki niku wengel arep lewat niku ewet. Terus kita itu gawe gagasan, ayo ke anak-anak ini kita seberangkan sedekah niku sedekah. Semua yang lainnya nanti kita teruskan. Ditutup mawon nggih, tak tutup dengan satu ini Rasulullah yang lain. Kullu ma'rufin sedekah. Kullu, semua yang apik-apik niku sedekah. Semua yang baik-baik ini sedekah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya sengaja hadir wonten ing Masjid Sabilur Rasyad. Kalau wingi Mas Bambang menika nelpon kula
Janjane kula kepanggih Mas Arif niku pas niku Ustaz Arif itu di ngantenan. Alhamdulillah memang nek jenenge kita menghadiri kebaikan itu biasanya yuk turun enten kebaikan sanese. Mendatangi undangan saking sedulur niku sedekah apa mboten? Sedekah. Nah, biasanya ketika kita melakukan sedekah niku njuk mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dilalah wonten pas kondangan niku kepanggih Ustaz Arif. Ngobrol-ngobrol, engko salam yang kayak Kang Mas Inyong kayak Mas Bambang nang Wanadadi. Sampaikan salamnya. Telepon kula. Janjane pun janjane nek kula niku mboten direken nek kan ngisi-ngisi niku wong kula pancen sanes jejere ustaz. Kalau beliau memang ustaz, kalau saya bukan ustaz, makanya saya begitu ditelepon ngisi Mas. Ya ning syaratnya siji. Ojo ditulisi Ustaz Saad Soeharto mohnya. Kenapa kok? Karena memang belum layak untuk disebut sebagai ustaz. Kalau bapak-bapak ini beliau ustaz yang memang dari dulu ustaz. Saya hari ini hanya akan ingin memberi beberapa hal mengenai apa yang selama ini saya yakini di dalam hidup saya memberi pengaruh terhadap hidup saya. Oleh karena itu saya itu kalau tadi ini nopo judulnya rajin sedekah masyarakat maju dan sejahtera. Rajin sedekah, rajin sedekah, kemudian masyarakatnya akan maju. Niku leres. Cuman kulo menyempitkan hari ini karena pengalaman kulo nek rajin sedekah niku uripe gampil, uripe niku berkah. Itu kejadian-kejadian dalam hidup saya itu menunjukkan saya itu diperjalankan oleh Allah kan hal-hal tersebut. Saya tadi sudah disampaikan, saya ini mendirikan Tamjiz tahun 1992. Kemudian saya ingin pada waktu itu karena kemudian BMT itu merebak wonten pundi-pundi. Salah satunya nggih wonten mriki. Kanca-kanca jamin damel BMT wekdal niku. Nah, kemudian nggih kados wonten mriki kathah ingkang sami gulung tikar. Karena pengelolaannya kurang maklum wakdal niku kan maunya semangat. Allahu Akbar. Ning ilmune nanti belum cekak. Sing penting wani. Nah, kemudian waktu itu karena Tamjiz sudah memiliki pengalaman paling mulai awal, kemudian kita ingin bersedekah. Sedekah napa? Sedekah ilmu. Kalau begitu kita pengen berbagi ilmu. Men bisa wong-wong pada kumpul bagi ilmu. Kemudian kita membuat namanya Perhimpunan BMT Indonesia. Gawe Perhimpunan BMT Indonesia dibantu oleh satu lembaga ageng wonten ing Jakarta namanya Dompet Duafa. Maka kemudian saya malah dipilih jadi ketua Perhimpunan BMT Indonesia. Yuk kantore tiba-tiba wonten Jakarta. Bolak-balik. Kayane kan nek bolak-balik nganggo duwite dhewek niku rada melas niku dompete niku. Maka kemudian kita berpikir, wah nek kaya kono gawe kantor nang Jakarta wae. Maka Tamjiz membuat kantor di Jakarta. Ngangge strategi sing engel-engel niku pun apa mboten? Mboten wong awale ning sedekah ilmu kudu gawe nang Jakarta, yuk
Bar niku walah niki terus menerus bolak-balik Jakarta, abot nek orang gawe kantor di Jakarta. Begitu gawe kantor di Jakarta, Masya Allah, pintu rezeki kados di bika luar biasa. Kami merasakan secara 5 tahun itu aset Tamdes itu naiknya itu 100%. Ini buka Jakarta, fadilahnya buka di kantor di Jakarta. Kepercayaan masyarakat menjadi tinggi. Maka percaya saja bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita, sedekah itu akan membuka pintu rezeki. Saya akan ceritakan di adik-adik ini. Sedekah itu tadi tidak perlu dengan harta, ya. Kalau infak pakai harta. Wonten kertek bapak-bapak, ibu-ibu sering lewat, kalau kinten sering lewat di kertek. Ada Masjid Al Jihad di kertek itu. Masjid Al Jihad itu dulu ada kolam kecil di depan itu. Nah, kolam kecil itu sering sekali kotor. Maka saya berazam, pokoknya samben dino setiap ada kesempatan saya bersihkan tempat itu. Bersih. Sedekah apa bener? Sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Iku sedekah. Saking-sakingnya karena saya bolak-balik Jakarta, Wonosobo. Kalau kotor berarti saat orang nono. Nek resik berarti saat nang omah. Nah, saya ingin adik-adik ini semua seperti itu ya. Coba bersedekah hal-hal yang kecil. Angger ono Mas Fuad apa siapa ki? Anak jenenge. Pokoknya suasananya gergeran. Ada nggak anak-anak yang kayak gitu? Ada nggak teman-temannya santri yang kayak gitu? Angger ono Mas apa ngono gitu? Siapa jenenge Mas Fuad atau Mas Asif apa Mas apa? Itu gergeran. Angger kue orang nono sepi. Ada nggak seperti itu? Nah, niati sedekah insya Allah sukses hidup. Sedekah kita itu bisa dengan apa saja. Ilmu, pengetahuan. Ibu-ibu wonten ingkang pinter damel cireng? Kata. Ada yang pinter gawe singkong bleduk? Napa? Singkong sing goreng sing merkah itu lho, sing melekat. Wonten sing saged? Ngacung, wonten sing saged? Ada yang bisa tapi tidak sempat untuk jualan. Ada enggak? Ada. Ada yang punya kesempatan jualan tapi tidak bisa. Ada apa enggak? Ada. Angger kita sedekah ilmu dadi penguripane orang tadi, maka abadan. Sedekahmu itu ngajari gawe singkong jeblok itu kemudian melahirkan penguripan kagem satu keluarga. Suaminya atau istrinya yang menghidupi keluarga itu sedekah apa tidak? Sedekah itu bukan hanya sedekah kalau suami itu infak, nafkah. Kalau bagi istri sedekah, tapi bagi suami nafkah. Nek nggo kaki suami wajib
nek kagem istri sedekah. Ya suami harus, ini menjadi kewajiban bagi suami. Oleh karena itu bahasanya nafkah. Dan infak atau sedekah yang terbaik itu yang pada lingkungan sekitarnya itu. Bapak-bapak Ibu. Nah, jadi secara umum kalau sedekah itu bapak-bapak ibu-ibu itu bisa sunnah, bisa wajib. Pertama nggih, sedekah niku bisa berupa tidak benda, tidak berwujud atau senyum, ilmu itu sedekah nggih. Bisa berwujud. Nah, yang berwujud dibagi jadi dua. Sedekah sunat dan sedekah wajib. Sedekah wajib itu kalau secara umum kemudian misalnya zakat itu sedekah wajib. Kafarat sedekah wajib. Kemudian nazar itu sedekah wajib. Yang sunnah infak itu ada infak infak juga ada yang wajib. Infak juga ada yang wajib. Kemudian sunnah kalau yang infak yang wajib itu ini nih yang orang misalnya orang tua terhadap anaknya, suami terhadap keluarganya. Atau kadang-kadang sabilur rosyad ini juga menghadirkan kewajiban. Sabilur rosyad ini ada listriknya. Onten ledenge enten apa? Air pumpnya itu. Nah, biaya operasionalnya inilah yang kemudian menjadi kewajiban bagi jamaah untuk mewujudkannya. Pondok nggih sami mawon niku, pondok sami mawon. Nanti yang terakhir kita akan membicarakan nggih, mangke yang terakhir saya akan ada cerita mengenai betapa ada tokoh Muhammadiyah waktu itu karena kewajiban terhadap nguripi para asatid, para ustadz itu kemudian sampai begitu rupa. Nanti kita ceritakan ya, wonten wingking, mungkin ada kesempatan. Nah, sedekah itu secara umum maknanya sidik, sami dengan sidik. Sidik amanah tabligh satu fatona. Sidik itu benar, pembenaran atau keikhlasan. Terus orang bersedekah itu asal benar yang dilakukan dan asal ikhlas. Nah, tadi sudah kita serahkan, sedekah itu bisa berupa senyum dan lain sebagainya. Suatu ketika Nabi kita Rasulullah SAW ini ditanya mengenai sedekah itu seperti apa. Kemudian Rasulullah menyampaikan, laisa min nafsin ibni Adam ila alaiha sedekah fi kulli yaumin tola'at fihi samsu. Tidak ada satupun jiwa anak turun Adam melainkan dia wajib bersedekah setiap hari dari mulai matahari terbit sampai dia kembali. Jadi kita ini tiap hari, salah satu yang oleh Rasulullah sampaikan, wajib untuk sedekah tiap hari. Nah, kemudian para sahabat dengar, lah Rasulullah, dari mana hartanya? Kami itu ada yang tidak punya harta kalau setiap hari kami harus bersedekah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya pintu kebaikan itu sangat banyak. Tasbih, tahmid, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan jalan,
dan lain sebagainya itu sedekah. Jadi subhanallah itu sedekah. Ngagem bondo napa mboten? Mboten. Enteng napa mboten? Alhamdulillah. Ini ku sedekah. Mengeluarkan duit napa mboten? Mboten. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, semua itu yang baik-baik itu adalah merupakan sedekah. Lalu suatu ketika Nabi ini dalam tanda kutip ini kok diprotes oleh para sahabat. Para sahabat niku sami kan para sahabat iki sami rebutan kesaenan. Sampun nate mireng sahabat Umar napa berlomba dengan Abu Bakar, sampun nate mireng. Suatu ketika niku pada waktu perang Tabuk kalau saya nggak keliru, itu apa? Sahabat Umar niku pas rodok duwe duit ngene. Nah, kemudian sahabat Umar ngatakan, wah, kayaknya yen nyem bisa ngalahno Abu Bakar, karena biasanya kalah terus dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Umar itu ini kan kepada Rasulullah, saya sedekahkan setengah dari harta saya. Pikirnya sahabat Umar itu pun wah kayaknya yang menang gitu di hadapan sahabat Abu Bakar. Ternyata kemudian rawuh sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, saya serahkan sedoyo hartanya. Terus sing gawe sing nang omah apa ya Abu Bakar? Cukup Allah dan Rasulnya yang. Nah, kemudian sahabat Umar kalah maning ya. Jalan meneh kalah meneh. Nah, yang seperti itu saling berlomba terhadap kebaikan yang seperti itu ada di dalam jamaahnya Rasulullah. Generasi-generasinya Rasulullah itu seperti itu hebatnya. Maka kemudian para sahabat itu berkumpul. Sami protes, ya Rasulullah, kemarin dikatakan tasbih dalil sedekah. Lah itu orang-orang kaya itu dengan hartanya dia bisa sedekah dan mereka juga mengamalkan yang disampaikan engkau itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sungguhnya di dalam semua tasbihmu itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan pada setiap takbirmu itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan pada setiap tahmid alhamdulillah itu merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Wa amrun bil ma'rufin sedekah, dan ngajak-ajak kepada yang baik itu sedekah. Wa nahyu anil munkar sedekah, dan menahan diri dari kemungkaran sedekah. Wa fi bud'i araytu dan pada tiap kalian bercampur itu. Ini yang laki-laki maupun perempuan ini yang pada waktu bercampur itu juga merupakan sedekah. Ini saya perlu sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kami ini menyalurkan hasrat kami itu disebut sebagai sedekah? Kemudian para Rasulullah menjawab,
Apakah meletakkan sesuatu pada tempatnya itu mendapat pahala? Bukan gitu. Bunyinya Rasulullah menyatakan, apakah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya berdosa apa tidak? Dosa. Maka demikian juga melakukan sesuatu pada tempatnya itu juga merupakan kamu akan mendapatkan pahala. Kenapa Rasulullah SAW itu memberikan mengenai hal bercampurnya laki-laki dan perempuan ini? Pertama nih, wahai adik-adikku semua, anak-anakku semua ini. Pertama, kalian itu memang harus menjaga dari perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Ojo podo pacaran yo. Nek bisa kalian itu langsung nembung nanti itbah, ora usah nganggo pacaran. Siapkan diri kalian itu menjadi anak-anak soleh. Nanti insya Allah dapatnya anak yang solihah. Yang pertama gitu. Jadi ora usah nganggo acara pacaran-pacaran. Engkau kepeleset sidik bahaya. Yang pertama. Yang berikutnya bapak-bapak ibu-ibu, kunci dari hadis ini adalah menahan diri. Banyak dari hal-hal yang di dalam dunia ini rusak gara-gara tidak mampu menahan diri bapak-bapak ibu-ibu. Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Napa? Kebutuhan dan sepindah malih. Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Duwe motor siji kebutuhan apa mboten? Duwe motor 5 kebutuhan apa mboten? Keinginan. Duwe atau kagungan baju yang bagus kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kenapa kadang-kadang kita butuh untuk Jumatan? Napa tindak wonten ke kondangan, tapi ganti baju tiap kali kondangan, ganti tas tiap kali kondangan, ganti sepatu tiap kali kondangan, kebutuhan apa keinginan? Nah, ketika kita ini tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, rusak. Bapak Ibu, nek wono dadi itu teng ngandhape napa di atasnya merica ya? Sebelahnya ya. Merica itu sebenarnya diperkirakan itu akan masih bisa berfungsi 100-an tahun itu dulu. Sak menika fungsinya lumpuh, tinggal 10% aja. 90% sudah ini sudah menjadi isu nasional merica kita ini. Yang menyebabkan itu kenapa? Rusaknya yang ada di atas. Andai saja para petani ingkang wonten ninggil menggunakan prinsip sedekah di dalam hidupnya, insya Allah selamat semua nih bapak-bapak kita semua nih, bapak-bapak ibu-ibu. Karena salah satu pekerjaan yang akan banyak sedekah itu ya petani itu, bapak-bapak ibu-ibu. Nandur sedekah apa mboten? Sedekah.
Wong karena nandur itu kemudian tanahnya menjadi subur, akarnya menghunjam ke bawah, sing banyu kudune langsung los itu ketahan oleh akar itu, diserap tanah ketahan, sehingga tanah-tanah bagus tidak meluncur ke bawah, tidak sampai ke merica ini. Jadi seandainya kita ini kemudian berniat sedekah, petani-petani di atas berniat sedekah, gawe makmurno bumi ini dengan cara rumah pertanian dengan cara yang bagus, maka semua akan selamat di belakangnya. Ning tidak bisa menahan diri. Mergo napa? Mergo kentang bosok nek terlalu banyak airnya. Nah, kemudian niku guludane niku mboten digawe nyabuk, menyabuk bukit itu tidak, tapi lurus ke bawah. Jadilah semua tanah-tanah bagus turun ke sini. Kita semua ini sebenarnya bumi ini, seluruh bumi ini cekap boten kagem napa memenuhi kebutuhan kita. Cekap napa boten? Cekap. Cuma bumi ini cekap napa boten untuk memenuhi keinginan kita. Nah, kalau memenuhi kebutuhan cekap. Nenek gue memenuhi keinginan tidak cukup, bapak-bapak ibu. Wong serong periode, pengen telung periode kan. Mas Bambang ini serong periode, pengen telung periode. Sudah punya emas 1 lembah, tambahi 1 lembah meneh, kurang meneh, ejek pengen tambah. Angger dereng sami nuwun sewu mangan lemah dereng puas, angger wis nuwun sewu mangan lemah lah sekmawon mantuk. Niku keinginane menungso. Maka ada penelitian, nih adik-adik kita nih, ada penelitian. Penelitiannya nanti diadukan marshmallow test. Marshmallow tahu nggak marshmallow? Adik-adik tahu nggak? Apa? Marshmallow? Apa? Permen. Mana tadi yang ngacung permen? Ayo harus berani. Permen, marshmallow. Ada penelitian. Nanti kalau kalian bisa browsing ya, penelitian. Ada penelitian. Penelitian ada anak di dalam satu ruangan itu, anak-anak itu diberi permen marshmallow. Kemudian siapa yang paling lama dia nantinya akan mendapat hadiah. Nah niku lari-lari gitu, begitu ndelok no permen kira-kira kemecer apa betul? Kemecer, langsung makan. Ternyata anak-anak yang tidak bisa menahan diri langsung dimakan, itu masa depannya itu bukan sukses. Tapi anak-anak yang mampu menahan diri itu tidak makan dan mendapat hadiah, itu dibuktikan dalam penelitian itu tadi, ini marshmallow tadi, itu sukses di hari kemudian hari. Maka ini orang-orang tua yang hadir dan juga calon orang tua ini, menahan diri itu penting, sangat penting untuk menuju kesuksesan. Jadi ke depan itu dalil dari infaknya At-Tolak ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfik du sa'atim min sa'ati.
Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasaan dia memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas dia itu memberi nafkah sesuai yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi, pripun Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau pas kesulitan ya kita tetap sedekah tapi sesuai dengan kondisinya. Tetap sedekah apa badan? Tetap sedekah. Karena kuncinya di belakang. Kuncinya Allah menyampaikan saya alullahu ba'da usri yusra. Karena kelak itu Allah akan memberikan yusri apa? Ba'da usri yusra. Pada waktu kalian kita semuanya ini tetap sedekah meskipun lagi sempit. Gusti Allah pirsa napa mboten? Gusti Allah pirsa napa mboten? Masalah kita itu Gusti Allah pirsa napa mboten? Ba'da usri yusra. Bar kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan. Janji Gusti Allah napa mboten iki? Janji Gusti Allah. Maka percaya mawon. Sesuai kadar kita, ya pancen lagi sempit, ya ning tetep sedekah. Ora ketang 2000 ya tetep 2000. Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan asatid, ustazah di suatu tempat di daerah Kedung namanya, di daerah Kaliwiro. Meniko gajinya itu kayaknya kalau untuk kebutuhan hidup niku beten nyekapi. Waktu itu Muhammadiyah itu hanya bisa membayar berapa gitu Pak. Kayaknya untuk kebutuhan hidup aja nggak bisa terpenuhi. Maka saya bilang sambil nangis, bapak-bapak ibu-ibu, sedekahipun bapak-bapak ibu-ibu jauh lebih besar daripada sedekah kami. Lah kami ini sedekah niku bar sing gawe makan pakaian kita ada sedekah. Lah mereka para asatid itu bahkan untuk kebutuhan hidupnya belum cukup mereka sudah sedekah. Tapi yang dilala putra-putrane yo sami dados niku. Nah di sisi ini pun juga nanti bapak-bapak ibu saged ningali banyak di dalam Al-Quran itu keberkahan dalam hidup itu memang begitu. Kalau kita lihat, mari kita baca wonten surat Al-Baqarah yang tadi saya sudah dibaca adik kita. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang berinfakkan amwalahum harta mereka fi sabilillah di dalam jalan Allah kamatsali habbatin seperti satu biji ambatat sanabila ya ambatat sab'a sanabila dia kemudian bercabang menjadi 7 biji 7 tangkai fikul sumbulatin mi'atu habah di dalam tiap 7 tangkai itu ada 100 biji. Dados pinten niku? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu yudha'if melipat gandakan kepada siapa? Liman yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Artinya apa? Artinya apakah yang 700 itu
Batas akhir? Bukan. Mau dilipat gandakan ya terserah Allah. Infak. Asal nih bapak-bapak, ini bapak-bapaknya, ayah-ayah ini menginfakkan kepada keluarga kita itu dengan sungguh-sungguh, maka infak kita kepada keluarga itu sama ini. Nandur siji, tukul 700 minimal. Mau dilebihkan, Allah yang melebihkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maka jangan heran kayane tak kayane wong kowe pendapatan sithik kaya kono ning bahasan tukule putra-putrane sukses kabeh. Kata apa betul? Kata. Ngati-ati wong-wong sing sugih-sugih. Kaya Pak Saat kita iki sugih. Ngati-hati Pak Saat. Nek wong Jawa le ngomong tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Arab milih boleh. Tunggak jarak merajak, tunggak jati semi bisa. Sekarang kita pilih, mau pilih yang mana? Banyak tuh jarak dipotel ceras depan ceras mati nopo boten malah kokeh meraja malah koyo rojo. Orang yang kesulitan dalam hidupnya, anak-anak kita yang kesulitan dalam hidupnya malah terlatih, malah kuat, malah hebat. Begitu dia kesulitan dalam menuju kesulitan, dia malah bisa bertahan di kemudian hari. Tunggak jati, wet jati, keplas, pres. Pilihannya ada dua, mau mati atau mau semi. Angger peritilane ini orang tahu diupokoro, orang tahu diajak untuk bagus ini, maka dia akan mati. Tapi kalau dia bisa diajari rekoso niku, ampun nonton ibu-ibu niki yang paling bahaya, wis cukup rekosone tak cukup raup nyong bae. Enten apa sing mboten kene? Anak nyong ora usah rekoso, nyong wae cukup, tak cukup raup nyong dhewe. Wonten batas sing kaya niku? Ada. Bahaya ini, bahaya. Anak kita itu membutuhkan, mereka ini harus melewati fase-fase ngrekoso. Nek mboten tahu ngrekoso bahaya nih. Tunggak jati mati niku. Kenapa? Karena ora tahu ngrekoso. Ora diajari ngrekoso. Kathah mboten sing maune entrepreneur hebat, pengusaha hebat, putrane ora ono sing dadi pengusaha. Wonten apa mboten? Niku bedane biyen niki bapak-bapak sing meskipun Muhammad ya itu mengharamkan rokok ya Pak Bambang. Dulu ada rokok-rokok napa mawon? Kasih ingat, anggur, ya ingat betul, sukun, jeruk, napa meleh, kerbau, apel, napa meleh, wong-wong sapa kudu apel. Nek sing Petro, cogok, bagong, ada kan? Niku sing napa? Rokok siom, rokok napa? Mbah Kakung dengan ini. Saniki wonten mboten? Tilar jo. Kenapa? Jarum itu juga saya angkatan dengan itu.
Tapi Jarum anak-anaknya disuruh menjadi pengusaha, sedangkan anaknya Ceruk, anaknya Anggur dan lain sebagainya jadi sekolah semua, dokter macam-macam gitu. Tapi usahanya wong tua orang diterus. Nah, ini juga berbahaya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita berinfak kepada Allah, maka jangan diikuti dengan manna wa adza. Ojo menyakiti perasaan, dundat-undat. Biyen kene sabilul huda ora nonyongnya ora dadi, sabilul rosat ora nonyong ya ora dadi. Terus ya kudune anake nyong ya kudu nang ngarep. Nah, ini kita bahkan Pak Syafi'i Ma'arif itu di PKU itu antri sarang-sarang oleh tiang umum. Saya waktu itu mau memberi kartu prioritas untuk sesepuh-sesepuh Muhammadiyah. Wonosobo itu ada Pak Zaid, ada Pak Abbas, ada Pak Teguh Ridwan dan sebagainya. Saya mau memberi kartu prioritas waktu itu PKU. Saya berikan kepada beliau. Beliau maturnya tadi bapak-bapak ibu. Tolong jangan goda keikhlasan kami. Nangis loh Pak. Saya itu nangis. Yang segitu aja, itu bagi bapak-bapak itu menggoda keikhlasan. Hanya memberi nek antri ora antri bapak-bapak tengah. Niku bapak-bapak itu merasa ini menggoda keikhlasannya bapak-bapak itu. Saya itu waktu itu betul-betul nangis, segala macam nangis saya itu. Kok sampai semono ya keikhlasannya bapak-bapak itu. Saya lanjutkan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatawa'ada. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang tunda-tunda. Wa wahu ghaniyun halim. Kata kuncinya di sini, Allah itu sugih. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan seperti orang-orang yang riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa mathaluhu kamathali sofwanin alaihi turab fasobahu wabilun fatarakahu solda. La yuqdiruna ala syai'in mimma kasabu wa huwa la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah mengibaratkan orang yang berinfak di jalan Allah dengan baik itu seperti jannah, seperti orang di kebun yang kemudian kebun itu menghasilkan suatu sebelum ini kan yang ini ya, yang seperti kalau kita itu ria'an nas itu seperti seperti batu hitam yang kemudian ada turab, ada tanah di situ. Kenging udan, debunya hilang. Nah, kados itu seperti itulah kita amal kita menjadi hilang. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamatsali jannah biraqwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain fa illam yusibha wabilun fatol wa huwa bima ta'maluna basir. Dan permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah hanya untuk mencari ridho Allah yang pertama, dan yang kedua wa tasbita min anfusihim, dan untuk memperkuat dirinya. Karena ketika kita ini
mencakupan sesuatu atau menginfakkan sesuatu itu, kemudian hati kita itu plong, bapak-bapak ibu. Ini bapak-bapak, plong itu seperti ini nih bapak-bapak. Ponate ngresi motor, ponate nggih ngresi motor. Bar motor resik, awake kok rasanya enteng. Leres apa mboten? Ibu-ibu bar resik-resik dapur rasane awake enteng. Rasaken mboten? Nggih. Persis ini. Sing resik motore, sing enteng awake. Sing resik dapure, sing enteng awake. Lah kok nyetrum? Nah, sama dengan itu. Kita bersedekah, ngetokno duit, ning malah enteng awake. Nah gitu buat disebutkan di sini. Wa tasbitam min anfusihim. Nah itu kamasali jannah sebagaimana suatu kebun yang mendapat hujan lebat, maka panen double panennya. Tapi ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu ini terutama yang wonten ibu-ibu yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi wonten apa jualan di pasar, ada ngacung bapak-bapak ibu-ibu ngacung ya. Kula nggih bakul niki bojo kula teng mriki niki. Bojo kula wonten mriki niki nggih bakul niku sang pasar. Ini kemarin baru kita bedah nih dengan keluarga kami ini. Ayat ini. Kalau kita sedekah untuk mencari ridho Allah dan memperkuat diri kita, maka kalau hujan lebat panennya double. Nek dong ora hujan, embun wae cukup untuk panen double itu. Kalau usah ngeluh nek dong pas muni pasare sepi. Cok ngeluh mboten? Lah sepi temen pasare saiki ya. Embun saja cukup. Percaya saja kepada Allah, embun saja cukup untuk membuat kita panen. Mungkin panennya tidak dalam bentuk duit, mungkin panennya dalam bentuk sehat, mungkin panennya dalam bentuk putra-putranya yang kemudian menjadi keberkahan. Jadi yang pada sesi ini kita hanya ingin menyampaikan percaya saja bahwa kalaupun lingkungannya sepi, rezekine Gusti Allah ombo, Gusti Allah sugih. Maka yang penting bagi kita wahai para pedagang, wahai para pengusaha, ojo fokus kepada lingkungan yang sepi, ekonomi yang tidak baik-baik saja, tapi fokuslah pada rezeki Allah yang luas. Nah sekarang saya ingin mengakhiri dengan cerita. Suatu ketika Muhammadiyah menikah waktu zamannya Nabi, bukan zamannya, waktu zamannya Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, itu sudah ada sekolahan, sudah ada mal usaha. Nggih, ngupo para Muhammadiyah wekdal niku, Muhammadiyah kagungan utangnya setara 500 gulden. Pinten? 500 gulden. Pinten 500 gulden itu? 500 gulden itu sama dengan 500 kali 0,64 gram emas.
Ayo, yang ahli matematika berapa? 500 kali 0,64 gram. Ketemu nih 320 gram emas. Jadi kalau kita konversi dengan nilai rupiah sekarang pinten? 600 sembilan lah gitu. Kalau dianggap 2 juta aja 640. Saat ini pinternya Mas Bu? 2.500.000 ya? Iya. Kalau dianggap 2 juta tampil itu berarti 640. Kalau aslinya ya mungkin sudah sekitar 700 juta. Ini kuna nilai sakiki. Jadi kalau Pak Arif ini utangnya agak 1 miliar ya sih enteng niku. Niku zaman itu Kiai Dahlan nggo gawe Muhammadiyah utang 640 juta. Nilai sekarang, bukan nilai dulu. Nilai sekarang. Itu kewajiban apa mboten? Kewajiban. Nafkah. Berarti harusnya Muhammadiyah tetap memberikan nafkah pada para ustadz. Wis wani gawe pondok kok. Wani Muhammadiyah ora wani gawe pondok. Nek begitu kita wani gawe pondok ya berarti siap dengan konsekuensinya. Kiai Dahlan begitu damel sekolah dan lain sebagainya harus berani dengan konsekuensinya. Waktu itu hutang 640 juta nilai sakniki. Lajeng Kiai Dahlan mikir, niki nggih ibu-ibu bapak-bapak, bayangane kita itu Kiai Dahlan niku miskin apa sugih Bu? Miskin nggih. Litu kleru sing leres Kiai Dahlan niku sugih. Karena Kiai Dahlan itu salah satu dari 4 orang terkaya di Kauman. Salah satu dari 4 orang terkaya di Kauman itu Kiai Dahlan. Juragan batik zaman semonten, juragan batik itu ya wong jenenge batik ini. Maka nandang sungkawa nih Kiai Dahlan. Nek goyo kono nyong tak lego apa ya barang-barang didol. Lajeng Kiai Dahlan nutuk kentongan. Nek zaman rumiyin setiap rumah pasti ada kentongan. Leres apa mboten Pak? Leres. Sami apal mboten? Kiai kentongan endi, kiai kentongan endi? Apal apa mboten? Apal kayak kiai kentongan Pak Bau. Angger suaranya kayak kentongan masjid. Angger suara kayak gini kiai ya persis seperti HP kita lah sekarang ini, karena zaman itu belum ada HP, kabeh kentongan pada apal. Oh kayak kentongannya nggak sopo, kayak kentongannya nggak sopo. Ini Kiai Dahlan memukul kentongan dorong dulu, tuk 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 tuk. Wong Kauman podo geger, Kiai kentongannya Kiai Dahlan, Kiai kentongannya Kiai Dahlan. Itu juga untuk menunjukkan anak-anak muda, daya panggil Kiai Dahlan itu begitu rupa loh. Kita harus punya prestasi pada masyarakatnya. Itu artinya ketika Kiai Dahlan alung-alung pada kumpul. Coba kalau Kiai Dahlan tidak mempunyai prestasi pada masyarakatnya, toto kentongan kinten-kinten sami kumpul apa boten? Boten. Ning gara-gara Kiai Dahlan menika memang hebat di mata masyarakatnya. Tutuk pentongan sami lawan apa mboten? Rampung. Padha teka kumpul. Kiai wonten napa? Mboten napa mboten nonton udan, mboten nonton bledek kok wonten kentongan. Enten napa Kiai? Lajeng Kiai Dahlan medhar sabda. Ngene lho. Muhammadiyah kuwe utang swidak 640 juta
atau 500 gulden. Jo saiki nyong aku arep adol semua yang ada di dalam rumah ini, saya mau jual. Lajeng lelang niku Pak, ana sing tuku jarike, kowe iki nyong wae. Oke nyong wae. Wonten sing tuku kursine dan lain sebagainya. Betahe mau pinten? 500 gulden. Kinten-kinten kempale pinten nih bapak-bapak ibu-ibu? 300 gulden. Napa pinten kira-kira kumpule? Jaluke 500 gulden. Kira-kira kumpule pinten? 450. Ternyata kumpule duit 4.000 gulden. Pinten? 4.000 gulden. 4 kali lipat. Yaitu pertama menunjukkan juga bahwa Kiai Dahlan itu sugih. Bondone wonten. Bar rampung niku kumpul ketemu 4.000 gulden. Pun Kiai, pun sedaya wis nggih pun nek ngeten kita semua kami sedaya nika badhe undur, badhe wangsul nyuwun pamit ya Kiai. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Salaman. Barangnya dibawa mboten? Mboten. Niku barang sing wau 4.000 gulden niku mboten diasta kali wong-wong niku. Digledhake teng mriki. Lho piye iki? Piye iki? Nggih, niku jasa Kiai mawon kula sampun ribu gulden. 4.000 kali 0,64 sama dengan pinten sing nggawa kalkulator? 2.560 gram. Pinten kilo niku? 2,5 kilo. Niku nek dikurs saniki pinten niku? Meh 6 miliar. Sak krempengan, sak kencongan niku. 6 miliar. Hebatnya Kiai Dahlan dan hebatnya masyarakat kauman waktu itu. Kenapa? Karena yakin, seyakin-yakinnya bahwa harta yang diinfakkan kepada Allah akan dilipat gandakan satu benih jadi pinten? 700. Saora-orane panen lipat 2. Njuk yakin sepi udan gede yo panen, kremun embun bae yo insyaallah panen. Nah ini keyakinan itu yang kemudian menjadikan Muhammadiyah kuat sampai hari ini. Hari ini kita mau membangun, membeli tanah dulu. Habisnya 130 juta. Kurangnya 130 juta. Nek habisnya saya kan bilang miliar gitu. Ning kurangnya 130 juta. Monggo kita sedaya kembalakan arto nggih wonten ini kesempatan hari ini kita kumpulkan arto. Rumiyin kula pada waktu bangun PKU itu 2 kali pengajian. Pengajian pertama dapat 400 juta, nggih sami kalunge gelange dilepas. Itu tahun 2013. Pengajian kedua dapat 700 juta waktu itu. Niku nggih sami. Sami. Nah hari ini saya akan memulai dengan insya Allah 1%-nya. Jadi kalau tadi 130 juta, saya insya Allah 1.300.000.
Nanti Bapak Ibu nambahin nih. Insya Allah hari ini akan selesai semua. Dengan cara apa? Ya keikhlasan. Mangsane ngetokno ya ngetokno. Insya Allah Gusti Allah Arab mengenai lebih dari itu. Katanya Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa berdoa, oleh karena itu yang mendoakan biar Pak Kiai saja, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram yang kami hormati, beliau Al-Ustadz Insinyur Kiai Haji Sa'ad serta pengurus PCM dan seluruh jamaah sekalian. Mohon izin kami mewakili beliau untuk kita mari berdoa bersama. Sebelum itu saya secara pribadi ucapkan terima kasih atas kerawahan beliau yang pada hari ini kita masyarakat Wanadadi beserta wali santri Pondok Modern Sabilur Rasyad yang jumlahnya 244 santriwan beserta seluruh yang rawuh di hari ini. Saya meyakini ketika banyaknya orang baik berkumpul, banyak malaikat yang mengamini, apalagi di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, di Masjid Sabilur Rasyad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak insight baru yang beliau sampaikan, bukan hanya berdasarkan omongan saja, tapi pengalaman yang sangat lama. Dari tahun 90-an beliau mendirikan Tamziz, kemudian membantu khususnya BTM Wanadadi ketika itu yang dalam kondisi rugi, kemudian tidak rugi, dan sekarang berkembang menjadi Tamziz. Pada hari ini kita tidak hanya berdoa untuk orang lain, tapi juga sebenarnya doa itu seperti melempar bola voli. Kita melemparnya pelan, kembalinya pelan. Melemparnya keras ke tembok atau kemanapun, pantulannya akan lebih keras karena Allah Maha mendengar. Kita berdoa untuk sebenarnya untuk diri kita sendiri, walaupun kita mendoakan saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, pada hari ini di Kalimantan juga sama, Kalsel, Bengkulu, dan di Banjarnegara, Situkung beberapa bulan yang lalu juga sama, banyak terjadi bencana. Kenapa? Dzoharul fasad, terlihat terjadi kerusakan karena yang dilakukan oleh aidin nas, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Maka pilihannya hanya dua, kita mau jadi orang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Terima kasih atas infak-infaknya. Bagi yang belum, saudara-saudaraku relawan, silahkan kotak infak kardusnya silahkan dikelilingkan, kemudian sebesar dan sekecil apapun, kalau ikhlas Allah ganti minimal tadi yang beliau sampaikan 700 kali lipat, maksimal wallahu yudha'ifu liman yasha. Kita berdoa bersama-sama dan kami mohon dikhususkan untuk kemudahan pengembangan kampus 3 Pondok Putri. Jadi kita kurang lebih 1,2 miliar untuk beli tanah, kurang 130 juta untuk beli tanahnya pelunasan, tapi belum pembangunannya. Proyek pembangunan kurang lebih 2-3 miliar untuk kampus 3. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi banyak sekali wali santri yang sudah berkeinginan, Ustadz kapan Pondok Putri? Mohon maaf sekali, akhirnya kami membuka putra dulu untuk yang SMA. Karena apa? Anak-anak sekalian yang sudah 3 tahun, banyak yang setelah lulus ke sekolah negeri, sekolah swasta yang bukan pondok pesantren. Apakah tidak baik? Baik, sama baiknya, tapi berbeda pola pendekatannya. Maka kami membuka laki-laki SMA terlebih dahulu dan hanya lulusan Sabilur Rasyad. Jadi insya Allah kita mulai pembangunan Pondok Pondok Putri samping gedung dakwah, insya Allah di tanggal Ahad 8 Februari kita ada pawai ta'aruf menjelang Ramadan, termasuk insya Allah peletakan batu pertama
progres dan proses pembangunan Pondok Putri. Dan insya Allah di tanggal 9 Januari tadi yang disampaikan oleh Pak Yai, kita akan adakan pengecoran. Bapak Ibu sekalian siap untuk bantu ngecor? Siap untuk berinvestasi akhirat? Siapnya harus dengan ucapan. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak Ibu sekalian, pintu masuk Islam itu ucapan, bukan perbuatan. Orang masuk Islam pertama kali apakah wajib sholat? Tidak. Wajibnya apa? Ucapan syahadat. Maka jawabannya harus kelas. Siap atau tidak Bapak Ibu sekalian? Kalau siap kita takbir 3 kali bersama-sama. Gak santri, gak yang tua, gak yang muda, gak yang ompong, gak yang punya gigi, gak yang muda, semuanya takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat menunjukkan kita tidak hanya sekedar pintu masuknya kita sudah masuk, maka kita buktikan dengan perbuatan. Ayo saudara-saudaraku semua, ini nggak ada urusan dengan apapun yang sifatnya politis, nggak ada. Di sini sifatnya adalah ukhrawi, dunia akhirat. Terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita, orang lain, dan kebaikan siapapun yang ada di dunia ini. Lihadhihi niyah as-salihah wa likulli niyatin salihatin. Ta'ala naqra ummal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa sadaqatana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umura jami'al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadhil baldah baldatu Indonesia wa hadhil madinah madinatu Banjarnegara wa hadhil qaryah qaryatu Wanadadi wa hadzal ma'had ma'hadu sabilur rasyad. Allahumma sahil umurana ya Allah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli jannatika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sahil wa barik jami'il muslimina wal muslimat fi Sumatera Utara, fi Sumatera Barat, fi Aceh, wa fi jami'i anha'i biladil ardi ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala fumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.